Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini saya Firaz Ramadan. Pada mata kuliah perpindahan panas ini eh, diberikan tugas yaitu membahas tentang plate heat exchanger dan juga coil pendingin, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Bu Rita Yova dan Ibu Resi Levi Permadani. Baik, selanjutnya itu pembahasan apa saja yang akan kita bahas atau apa saja tugas yang diberikan oleh Ibu Rita Yova. Di sini sudah ada 6 soalnya. Yang pertama itu apa itu plate exchanger dan coil pendingin. Kedua ada apa kegunaan dari plate heat exchanger atau coil pendingin untuk fluida apa. Yang ketiga, industri apa saja yang memakai PHE dan coil pendingin. Yang keempat, itu apa saja yang mengalir dalam koil. Yang kelima, jelaskan gambar komponen-komponen yang ada pada gambar. Yang keenam, jelaskan aliran fluidanya. Yang pertama yaitu PHE atau plate heat exchanger. Baik, apa sih itu PHE? PHE sendiri adalah jenis penukar panas plat, adalah jenis penukar panas yang menggunakan plat logam untuk mentransfer panas antara dua cairan. Cairan dipisahkan oleh plat logam yang memiliki luas permukaan kontak yang besar dan dikompresi bersama untuk membentuk tumpukan plat dengan celah kecil di antara setiap plat. Ini memastikan kontak termal yang baik antara dua media yang mengalir. Desain PHE terdiri dari beberapa plat perpindahan panas yang dipegang oleh plat tetap dan plat tekanan logar untuk membentuk lengkap. Baik, di sini ada contoh dari gambar alat penukar panas yaitu plate heat exchanger, dimana di sini ada aliran yang berwarna merah atau gambar panah yang berwarna merah itu menandakan itu adalah fluida panas, dan untuk panah yang berwarna biru atau aliran berwarna biru itu menandakan itu adalah fluida dingin. Di sini untuk dari komponen-komponen alatnya dia terdiri dari plat logam, yang mana plat logam ini tersusun di antara dua cairan yang akan dipindahkan panasnya. Untuk platnya sendiri ini membentuk tumpukan plat dengan celah kecil di antara setiap plat. Tujuannya itu seperti yang sudah dijelaskan, yaitu untuk kontak termal yang baik antara dua media. Dan biasanya fluida yang dipakai pada plate heat exchanger ini adalah fluida gas, tapi sebagian juga ada yang memakai fluida cair, tapi untuk umumnya biasa dipakai untuk fluida gas. Nah, di sini kegunaan dan untuk fluida apa, gunanya itu apa dan untuk fluida apa. Pertama itu plate heat exchanger dapat digunakan sebagai media untuk memanaskan. Jadi gunanya itu untuk memanaskan maupun mendinginkan cairan. Aplikasi PHE sendiri sangat luas, misalnya untuk mendinginkan minyak pelumas dari mesin, mendinginkan wastewater, memanaskan air untuk industri minuman, pasteurisasi susu, dan lain-lain. PHE sendiri dapat digunakan untuk mentransfer kalor antara dua fluida menggunakan plat logam. Namun fluida kerja yang sering dipakai pada PHE sendiri hanya berupa fluida gas. Nah, ini untuk bagian detailnya. Ini perpindahan panasnya itu setiap sekat itu berbeda-beda untuk antara dua aliran. Misalnya seperti yang pertama, fluida dingin mengalir ke plat pertama,
Nah, kemudian untuk plat selanjutnya yaitu untuk fluida panas. Begitupun seterusnya. Tujuannya itu kan untuk memindahkan panas, tapi untuk platnya sendiri diberikan celah kecil supaya kontak termalnya itu berpindah dengan baik. Bisa dilihat gambarnya. Nah, selanjutnya itu koil pendingin. Koil pendingin adalah sebuah komponen dalam sistem pengkondisian udara yang mana berfungsi untuk mendinginkan udara melalui air dingin di sisi tabung atau air pendingin. Koil pendingin bekerja dengan memanfaatkan refrigeran untuk menyerap panas pada koil pendingin, sehingga suhu ruang pendingin secara bertahap berkurang. Udara yang telah didinginkan kemudian dikirim ke ruang untuk menurunkan suhu dalam ruangan dan memenuhi kebutuhan kenyamanan ruang koil pendingin. Koil pendingin dapat digunakan dengan berbagai jenis media yang mengalir seperti air dingin, air panas, air beku industri, freon, amonia, CO2, glikol, dan lain-lain. Koil pendingin harus dipasang dengan braket khusus dan pipa saluran masuk dan keluar air. Koil pendingin harus memiliki ukuran insulasi yang baik untuk mengurangi kehilangan panas dan untuk menghindari embun buku pipa. Koil pendingin ini di sini dipakai di berbagai macam dunia industri. Di sini ada 5, yaitu industri kimia dan farmasi, industri perikanan atau kelautan, ada industri nuklir, industri manufaktur, dan industri lainnya. Kalau dari industri kimia dan farmasi sendiri, koil pendingin ini digunakan di dunia industri kimia dan farmasi, didapatkan di penyimpanan dan ruang produksi obat hingga pembiakan bakteri di gedung produksi. Kalau untuk industri perikanan atau kelautan, pendingin koil digunakan dalam industri ini untuk menjaga suhu ikan dan makanan laut agar tetap segar selama transportasi dan penyimpanan. Untuk industri nuklir sendiri, ini koil pendingin digunakan dalam sistem ventilasi dan tata udara atau VAC untuk masuk udara terkondisi atau segar ke dalam ruangan. Untuk di dunia industri manufaktur, pendingin koil digunakan dalam mesin-mesin industri untuk meningkatkan suhu mesin dan menjaga agar mesin tetap berfungsi dengan baik. Dan untuk industri lainnya seperti industri laser, industri elektronik, dan juga industri pencelupan. Nah, ini dia contoh dari gambar koil pendingin. Komponen-komponen ini adalah contoh dari koil pendingin yang ada di lemari es. Gimana sih contoh mekanisme kerja dari komponen koil pendingin? Di sini ada 3 komponen utamanya. Itu ada kompresor, ada kondensor, dan juga ada evaporator. Nah, untuk awal mekanisme kerjanya itu dimulai dari kompresor, yang mana kompresor ini gas bertekanan dan bersuhu tinggi dialirkan ke pipa kapiler menuju kondensor. Nah, yang mana kondensor ini mendinginkan gas yang dialirkan dari kompresor menuju kondensor. Kemudian dari kondensor itu dispray dengan bertekanan dan bersuhu tinggi menuju ke evaporator dengan pipa kapiler dan beberapa tahap dari komponen-komponen kecil lainnya seperti receiver atau dryer, dan juga cair expansive valve. Kemudian ketika sudah sampai di evaporator, ketika sudah sampai di evaporator,
udara yang tiba di evaporator ini adalah udara dingin, yang mana nantinya akan dioper kembali ke kompresor dengan bantuan alat blower, yaitu alat transportasi gas dengan gas bertekanan dan bersuhu rendah. Nah, dari sini mulainya dari gas yang bertekanan dan bersuhu tinggi diubah ke kondensor, kemudian dioper ke evaporator. Dari gas yang sudah dingin itu dioper lagi ke kompresor untuk dikembalikan lagi dari evaporator ke kompresor. Seperti itulah gambar dari mekanisme kerja komponen koil pendingin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas saat ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.